Halo, saya Sylvia Derli Anggreni dari Prodi Bimbingan dan Konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan menyampaikan sedikit ulasan materi layanan informasi mengenai motivasi belajar dan tips-tips cara meningkatkan motivasi belajar. Baik, yang pertama sebelum kita membahas lebih jauh mengenai motivasi belajar, kita akan membahas satu persatu motivasi itu apa dan belajar itu apa. Jadi yang pertama, motivasi adalah suatu daya penggerak atau pengarah yang dapat mendorong dan memperkuat individu untuk melakukan sesuatu atau untuk bertingkah laku. Kemudian yang kedua, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari latihan atau pengalaman individu tersebut, baik dari pengalaman individu itu sendiri atau dari pengalaman interaksi dia dengan lingkungan. Kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar diri seseorang individu tersebut dengan menciptakan serangkaian usaha tertentu yang terarah sehingga tujuan yang dikehendaki tersebut dapat tercapai. Selanjutnya adalah faktor pendorong motivasi belajar. Nah, faktor pendorong motivasi belajar ini ada dua, yaitu faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik ini adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu tersebut, meliputi yang pertama minat. Minat adalah suatu ketertarikan individu akan suatu hal. Nah, kenapa sih minat ini menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar? Karena apabila individu memiliki minat akan suatu hal, tentu ia akan tergerak dan termotivasi untuk melakukan hal tersebut, untuk belajar akan hal tersebut. Yang kedua adalah cita-cita. Cita-cita ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Sebab jika seseorang memiliki cita-cita tertentu, tentu ia akan menimbulkan dorongan atau semangat untuk individu itu meraih cita-citanya. Contohnya adalah seorang individu yang bercita-cita sebagai dokter. Tentu ia akan terdorong, tergerak, dan termotivasi untuk belajar sehingga mampu mencapai cita-citanya tersebut. Dan yang ketiga adalah kondisi individu tersebut, meliputi yang pertama kondisi fisik. Nah, kenapa sih kondisi fisik ini bisa mempengaruhi motivasi belajar individu? Karena kondisi fisik seseorang yang sehat atau tidak sakit itu tentu akan menimbulkan proses belajar yang baik pula. Kemudian semangat belajarnya juga akan meningkat atau tinggi sehingga akan menimbulkan motivasi belajar yang tinggi juga. Dan begitu pula sebaliknya, apabila kondisi fisiknya lemah atau sakit atau dalam keadaan terganggu, tentu motivasi belajarnya juga akan terganggu. Yang selanjutnya adalah kondisi emosi. Nah, kenapa kok kondisi emosi ini juga mempengaruhi motivasi belajar? Karena apabila seorang siswa atau individu memiliki emosi yang mungkin tidak stabil, ya dalam kondisi tertekan, takut, cemas, gelisah, tentu akan mengganggu proses belajarnya dan tentu akan mengganggu juga motivasi belajarnya. Apabila emosinya stabil dan dalam kondisi yang baik, tentu motivasi belajarnya akan tinggi dan proses belajarnya juga akan berjalan dengan lancar. Nah, itu tadi bahasan mengenai faktor intrinsik. Yang selanjutnya adalah faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini adalah faktor yang berasal dari luar diri individu tersebut. Meliputi yang pertama adalah lingkungan keluarga. Nah, lingkungan keluarga ini akan kita tinjau dari beberapa aspek. Yang pertama adalah latar belakang pendidikan anggota keluarga. Nah, kenapa sih latar belakang pendidikan ini juga mempengaruhi motivasi belajar siswa? Sebab apabila siswa tersebut berasal dari anggota keluarga yang memiliki latar belakang tinggi, latar belakang pendidikan tinggi, tentu dia akan termotivasi juga untuk mencapai pendidikan yang tinggi seperti anggota keluarga yang lain. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang kedua adalah perekonomian keluarga. Tentu tidak bisa dipungkiri ya teman-teman. Kenapa kok perekonomian keluarga ini juga mempengaruhi motivasi belajar siswa? Karena apabila siswa tersebut berasal dari keluarga mampu atau keluarga tersebut mampu mencukupi mencukupi kebutuhan akan sarana dan prasarana belajar si anak, tentu anak itu akan bersemangat dan termotivasi untuk belajar. Dan begitu pula sebaliknya, apabila anak tersebut atau keluarga tersebut adalah keluarga yang kurang mampu, bisa dikatakan keluarga tersebut
tidak bisa memenuhi kebutuhan akan sarana dan prasarana sekolah si anak atau pendidikan si anak, tentu anak akan tidak semangat dan akan mengendurkan motivasi belajarnya. Kemudian aspek yang ketiga adalah dukungan keluarga. Nah, dukungan keluarga ini juga sangat penting. Kenapa? Karena apabila si anak mendapat dukungan penuh dan semangat penuh dari anggota keluarga, tentu anak tersebut juga akan semangat, merasa didukung, dan akan termotivasi juga belajarnya. Dan begitu pula sebaliknya, apabila si anak tidak mendapatkan dukungan dan anggota keluarga yang lain juga acuh mengenai pendidikan dia juga akan merasa tidak termotivasi karena merasa dia tidak diperdulikan. Nah, yang berikutnya adalah lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini juga mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena apabila di sekolah tersebut memiliki sarana dan prasarana yang memadai, tentu si siswa juga akan semangat mengikuti proses belajarnya. Apabila di sekolah tersebut kurang memadai begitu sarananya, tentu akan menghambat juga proses belajar, tentu akan terhambat juga motivasi belajarnya. Kemudian di sekolah juga individu tersebut tentu bergaul dan berinteraksi dengan teman-teman. Apabila individu tersebut berteman dengan anak-anak yang mungkin nakal, bandel, suka membolos, kemudian tidak peduli akan pendidikan, tentu si siswa tersebut juga akan kurang termotivasi dan kurang juga semangat belajarnya. Namun, apabila individu tersebut berteman dengan atau bergaul dengan orang-orang yang mungkin pintar, cerdas, memiliki semangat yang tinggi akan belajar, memiliki pandangan yang positif mengenai pendidikan, tentu juga akan menularkan ke individu tersebut mengenai semangat belajarnya dan juga akan termotivasi. Kemudian guru juga ini mendapat andil atau memiliki andil yang penting juga untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Kenapa? Karena guru sebagai pendidik, sebagai pengajar, pembimbing, sebagai motivator, sebagai fasilitator memiliki peran penting juga dalam memberikan motivasi. Bagaimana guru itu mampu memotivasi siswanya. Yang kemudian adalah lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Nah, lingkungan masyarakat ini adalah lingkungan di mana si siswa itu berinteraksi di luar jam sekolah dan di luar keluarganya. Nah, di lingkungan masyarakat ini tentu banyak sekali aturan, norma-norma, nilai-nilai baik positif ataupun negatif. Nah, kemudian masalah akan muncul apabila si siswa tersebut dalam lingkungan masyarakat itu berinteraksi dan bertemu dengan orang-orang yang mungkin berperilaku negatif atau buruk, terus acuh dan tidak peduli akan pendidikan, tentu akan mempengaruhi juga motivasi belajar si siswa tersebut. Namun, jika siswa tersebut dalam lingkungan masyarakat itu berinteraksi dengan orang-orang yang positif, yang berperilaku baik dan menganggap penting sebuah pendidikan, tentu juga akan mempengaruhi motivasinya akan belajar. Nah, setelah membahas mengenai definisi motivasi belajar dan faktor-faktor yang menjadi pendorong motivasi belajar, yang selanjutnya adalah bagaimana sih tips-tips meningkatkan motivasi belajar. Nah, yang pertama adalah kalian harus mulai mencari tahu dan menentukan gaya belajar yang cocok dengan kalian. Karena ini penting banget untuk mempermudah kalian menyerap dan memahami materi pelajaran. Yang kedua adalah kalian harus membuat agenda belajar. Kenapa? Karena dengan membuat agenda belajar, waktu belajar kalian akan teratur dan tidak akan terbuang sia-sia, sehingga waktu belajar kalian akan efisien. Kemudian yang ketiga adalah cari suasana yang tepat dan tempat yang tepat sesuai dengan gaya belajar kalian dan sesuai dengan suasana hati kalian. Kemudian yang berikutnya adalah kalian bisa belajar dengan teman kalian secara berkelompok. Tapi ingat ya, ini sesuai dengan gaya belajar apa sih yang cocok dengan kalian. Karena kan sebagian orang kan ada yang bisa belajar di tempat ramai, ada yang tidak. Dan yang selanjutnya ini juga penting banget nih, yaitu bergaulah dengan orang-orang yang memiliki motivasi belajar tinggi, memiliki semangat belajar yang tinggi, dan memiliki pandangan yang positif mengenai pentingnya pendidikan dan belajar.
Karena ini penting banget, karena teman ini juga akan mempengaruhi kalian loh. Kalau kalian berteman dengan teman-teman yang mungkin acuh dengan pendidikan, nakal, bandel, berperilaku buruk, tentu motivasi belajar kalian juga akan terganggu. Yang berikutnya adalah belajar apapun. Jadi jangan stuck, jangan membatasi hal-hal yang bisa kalian pelajari, karena yang bisa kalian pelajari itu banyak sekali, nggak cuma dari segi akademis, bisa hal-hal di luar akademis juga tentunya akan membuat kalian menambah wawasan dan pengetahuan kalian juga. Jadi belajar apa saja. Yang berikutnya adalah kalian bisa belajar di mana aja, nggak cuma dari buku, nggak cuma dari koran atau apa. Kalian bisa belajar dari internet. Nah sekarang ini kan di internet udah amat sangat mudah sekali ya untuk menjangkaunya. Di internet ini selain bisa membaca materi-materi pelajaran, juga disertai dengan gambar-gambar yang akan mempermudah kalian untuk memahami pelajaran yang akan kalian pelajari. Nah yang selanjutnya ini juga ada salah satu tips yang gak kalah penting, yaitu kalian bisa menjadikan seseorang, baik itu tokoh-tokoh besar atau idola, itu sebagai panutan atau sebagai teladan kalian yang bisa kalian contoh untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, sehingga akan timbul semangat untuk kalian ingin seperti dia, ingin mencapai capaian yang sama seperti dia. Dengan begitu motivasi belajar kalian akan meningkat. Nah itu tadi bahasan mengenai tips-tips cara meningkatkan motivasi belajar. Nah dari bahasan yang udah kita bahas tadi, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kalian. Terima kasih ya, dadah!